Bapak Ibu Saudara, kita terus meneruskan tema yang lalu yang sudah kita bahas 5 kali. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini jadi kita yang sudah masuk yang ke-6. Kalau bisa kita selesaikan ini, besok berarti tema yang baru. Tapi kalau tidak, kita masih 1 kali lagi ya. Ini ayat ini dari tema kita ini dari seperti kita sudah tahu dari Wahyu pasal 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, ini dari ayat ini kita mengambil tema yang sudah kita bahas 5 kali itu. Baik baru dalam pengertian Tuhan kerjakan itu dalam pribadi-pribadi ya. Daud itu tadinya gembala domba, Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam hidupnya sehingga dia menjadi gembala Israel. Kemudian Petrus yang tadi penjala ikan, Tuhan bilang aku akan buat sesuatu yang baru, I will make you a fisher of men ya. Banyak Tuhan lakukan kerjaannya, selalu Tuhan kerjakan yang baru ya. Dia bukan mereparasi yang sudah rusak ya, enggak, dia kerjakan sesuatu yang baru. Kita sudah bahas studi kata ya mengenai baru ini, istilah ini dalam perjanjian baru itu kainos, itu artinya yang belum digunakan. Ada 2 istilah baru dalam perjanjian baru ini, ada kainos, itu ada juga neos. Kalau neos itu mengenai usianya, lamanya ya. Seorang sudah tua ya neos ya. Yang baru, yang muda itu anggur baru, ya itu yang muda usia ya. Kalau dalam perjanjian lama kata baru itu hadas, ini artinya berbeda. Jadi perbuatan Tuhan itu selalu berbeda. Dan bukan hanya berbeda, tapi dia superior to a previous state. Artinya lebih bagus daripada kondisi sebelumnya. Kalau Tuhan kerjakan perjanjian lama, dirusak oleh kegagalan Israel, kemudian Tuhan bikin yang baru, perjanjian baru itu lebih bagus. Ya, lebih baik ya daripada yang lama. Nah, kita sudah bahas ini. Dari dispensasi juga kita sudah bahas bagaimana Tuhan buat sesuatu yang baru. Ya, ketika dispensasi Adam itu jatuh ya, ketika anak-anak Allah kawin campur ya dengan anak-anak manusia dan bumi menjadi rusak ya, dan Tuhan membuat sesuatu yang baru dengan cara menghapus ya yang lama itu melalui pelayanan Nuh, bahtera itu, air bah. Kemudian kita tahu dalam dispensasi Nuh kembali lagi ada kejatuhan ketika Nimrod membangun kerajaan sendiri untuk mencari nama, cari kemuliaan sendiri, menentang rencana Tuhan untuk menyerahkan supaya manusia menguasai bumi. Ini Nimrod bilang supaya kita jangan berserak, berkumpul sekitar dia. Tuhan buat sesuatu yang baru lagi dengan cara memilih Abraham. Untuk apa? Supaya melalui keturunan Abraham, yaitu Mesias, Yesus Kristus, bangun kerajaan sorga yang di bumi ya, yang dimanifestasikan di bumi. Sesuatu yang baru selalu ya. Tuhan buat sesuatu yang baru ya ketika Tuhan mengutus Musa supaya Israel bikin perjanjian lagi ya, dengan menyambung sebenarnya perjanjian itu dengan perjanjian Abraham itu, tapi ini tetap baru. Yahweh mengadakan ikatan, belum pernah ya ada satu, katakanlah Elohim berjanji kepada suatu bangsa, membawa keluar suatu bangsa, mengambil suatu bangsa bagi dirinya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini benar-benar baru ya. Ketika Tuhan mengadakan, Yahweh mengadakan ikatan perjanjian dengan bangsa Israel dengan perantaraan Musa. Ini perjanjian lama, dan ketika perjanjian lama ini gagal karena Israel tidak memenuhi persyaratannya itu, maka Tuhan bikin lagi yang baru ya, lebih bagus daripada yang lama.
Karena kitab Ibrani membanding-bandingkan itu, istilah kata kuncinya better, lebih baik. Ya, Tuhan bikin yang baru ini, satu perjanjian antara El Elyon dengan orang percaya yang di pengantaranya itu Yesus Kristus, ya, disahkan oleh darah Yesus perjanjian itu. Nah, ketika orang yang menerima perjanjian baru ini disebut dalam Kisah Para Rasul itu gereja atau kumpulan orang percaya yang dipimpin Roh. Kemudian kita tahu bahwa tidak lama kemudian setelah pelayanan Paulus itu mau berakhir, gereja sudah jatuh. Jatuhnya bagaimana kita sudah tahu, karena ada beberapa orang penatua itu pemimpin gereja, ya, dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Tadinya murid-murid dipimpin Roh, sekarang tarik jadi mengikuti para pemimpin. Pecahlah gereja itu. Yang tadinya organisme menjadi ribuan organisasi. Itulah yang kita sebut denominasi. Ya, Presbyterian, Baptis itu semuanya kalau di total 5.000 yang besar-besar itu. Gereja sudah jatuh, Tuhan nggak bikin yang baru. Tuhan nggak pulihkan, walaupun seringkali ada doa-doa ya, pulihkanlah Tuhan. Kembali ke gereja mula-mula, nggak akan. Kalau Tuhan bukan tukang reparasi, ya. Tuhan buat sesuatu yang baru. Apa? Dengan membangkitkan para pemenang. Wahyu pasal 2, pasal 3, ya. Ketika Yohanes itu ministry, panggil para pemenang. Barang siapa menang kepada gereja, 7 gereja itu. Representatif daripada gereja-gereja jatuh itu. Karena ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Tuhan panggil para pemenang untuk menggambarkan gereja. Jadi gereja itu sekarang direpresentatifkan oleh para pemenang ini. Tuhan nggak mulihkan lagi ke gereja mula-mula, udah pecah menjadi ribuan, kayak gelas sudah pecah, yang nggak lagi di Tuhan nggak dibagus-bagusin, direparasi gelasnya, enggak sudah. Tuhan ganti, panggil para pemenang, barang siapa menang. Makanya dalam 7 gereja itu Tuhan panggil para pemenang, itu sesuatu yang baru. Panggilan para pemenang itu di dalam ministry Yohanes waktu sebelum gereja pecah tidak ada panggilan para pemenang. Sebelumnya itu panggilan pada orang dunia, barang siapa percaya. Tapi begitu gereja jatuh, panggilannya barang siapa menang. Ini sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ya, jadi jangan doa-doa ya. Minta pulihkan Tuhan, kembalikan kami kepada gereja mula-mula. Itu namanya nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan selalu bekerja baru. Makanya kasih setianya pun selalu baru. Tiap pagi. Ya. Nah, pengertian baru juga hati-hati. Ya, jangan punya konsep manusiawi. Baru berarti sesuatu yang selalu yang enak. Ya. Dalam hidup Ayub, Tuhan juga melakukan sesuatu yang baru. Ayub sudah enak sebenarnya hidupnya, udah paling kaya, anak 10 atau semuanya takut akan Tuhan, atau semuanya lah. Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tujuannya apa? Supaya Ayub lebih kenal lagi Tuhan. Dan dilipat gandakan 2 kali lipat. Berkat yang dulunya itu. Baru. Hanya sudah tahu caranya itu. Ayub diizinkan diserang oleh iblis, oleh orang-orang jahat, habis semuanya. Itu baru. Ya. Dan itu perbuatan Tuhan. Jangan dibilang, itu iblis. Iblis itu nggak bisa bikin apa-apa kok, dia binatang. Diciptakan emang binatang, jahat dari mulanya. Ya, dia hanya bisa bergerak kalau Tuhan kasih kesempatan dia bergerak. Kalau enggak, ya nggak habis. Dia itu budaknya Tuhan, itu iblis itu. Ya, bukan kayak saingan kayak apa ya, dualisme yang saya udah pernah singgung. Jadi kita sudah bicara ini para pemenang ini. Sekarang kita akan masuk dua tindakan Tuhan yang baru lagi, yang akan menyelesaikan segala sesuatu sehingga langit dan bumi yang baru. Nah, ini dia. Langit yang bumi yang pertama kan sudah, ya, Tuhan ciptakan, bergerak dia.
sampai ini 2 kali lagi tindakan Tuhan ini, tindakannya saya menyebutnya dengan istilah tahta, 2 tahta. Ya, nanti kita lihat di kitab Wahyu itu. Dengan 2 tahta ini selesailah tindakan Tuhan yang baru itu, sehingga akhirnya Bapa menjadi semua, dalam semua, genaplah rencananya. Karena tujuan Tuhan bikin sesuatu yang baru tiap hari itu adalah supaya menggenapkan rencananya semula. Apa rencananya? Menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia dan berkuasa atas segala sesuatu ciptaan Tuhan. Semua ya, semua manusia ya. Karena waktu firman Tuhan bilang itu, Bapa bilang ini, baiklah kita menjadikan manusia, dan dibilang baiklah kita menjadikan sebagian manusia, ya yang mau percaya Yesus nantinya, ya sebagian lagi yang nggak percaya, ya sudahlah, terpaksa kita buang ke neraka selama-lamanya. Itu omongan teolog. Nggak ngerti dia rencana Bapa, nggak ngerti. Ya. Kalau orang ngerti rencana Bapa, tahu dia. Begitu Tuhan ngomong, rencananya nggak boleh gagal. Baiklah kita menjadikan manusia ya, garis bawah itu, serupa dan segambar dengan Dia, serupa dengan kita ya. Itu mesti jadi. Makanya bagaimana cara menjadikannya itu? Dengan berbuat sesuatu yang baru, terus sampai langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi maut. Karena upah dosa maut. Oke lah, mari kita melihat dulu poin yang tahta yang pertama ini ya. Yang pertama ini tahtanya disebut kerajaan 1000 tahun ya, yang biasanya milenium ya dibilang orang ya. Nah, mari kita melihat ya. Setelah zaman ini, coba dulu kita lihat dulu sebentar Wahyu pasal yang ke-20 ya. Saya bacakan aja dulu ini LAI ya. LAI ayat 20 pasal 1 itu ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4. Lalu aku melihat, ini perhatikan ini, tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini sesuatu yang baru ya. Sebenarnya sebelumnya Tuhan bikin juga yang baru ya. Karena begini, sebelum yang baru ini datang, ini nih kerajaan 1000 tahun ini, ada satu langkah Tuhan ya, yang baru ya, yaitu menghancurkan gereja Babel yang denominasi itu ya. Ini nih di Wahyu pasal 17-18 ini. Kalau saudara mau baca sendiri itu ya. Beda ya dengan Wahyu yang di pasal 12 itu para pemenang ya. Saya baca dulu ini ya, yang di pasal 12 ini. Karena perempuan itu simbol gereja. Karena Adam itu simbol Kristus, ya Hawa simbol gereja. Di seluruh Alkitab ini, perempuan selalu menjadi simbol gereja. Tapi di kitab Wahyu ada 2 perempuan di situ. Perbedaannya yang satu ini, pasal 12 ya, maka tampaklah suatu tanda simbol besar di langit. Di langit ya, dia nggak bisa kelihatan nih perempuan ini. Di alam roh ya, di alam jasmani nggak kelihatan. Yang kelihatan di alam jasmani, itu denominasi, bukan gereja. Jangan salah ya. Yang gereja nggak kelihatan sekarang karena udah hancur, diwakili oleh para pemenang. Nah, para pemenang ini menyebar di mana-mana. Kita nggak tahu sekarang. Di langit ya. Karena maksud tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya,
dan sebuah mahkota dari 12 bintang ya di atas kepalanya. Jadi perempuan ini hidup di alam realita. Matahari itu, matahari kebenaran itu Kristus ya. Bulan itu simbol-simbolnya itu liturgi lah apa ya. Perjanjian-perjanjian yang lama yang merupakan simbol-simbol sudah di bawah kakinya, diinjak. Tapi perempuan ini ada kepemimpinannya. 12 itu angka pemimpin. Bintang itu Son of God ya. Nah, ini perempuan ada saat ini. Dari mulai zaman Yohanes ngelihat itu 90 Masehi itu atau 100 Masehi sudah ada perempuan itu, para pemenang. Tiap zaman ada. Kemudian di sini ada juga perempuan satu lagi. Pasal 17. Ini sifat dasarnya pelacur. Ya. Siapa pelacur ini? Ya. Yang di pasal 17 ini kan di sini dibilang. Babel ini siapa Babel ini? Ayat 18 ya. Pasal 17. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Nah, siapa kota besar? Ya, Babel ini ya. Nah, perhatikan ya pasal 18. Sudah ayat 2 ya. Babel, kota besar itu. Jadi kota besar itu Babel, perempuan itu Babel. Mari kita lihat dulu ayat yang ini. Pasal 5 ya. Pasal 17 ayat 5. Dan pada dahinya, dahi perempuan itu tertulis suatu nama. Nama ini artinya karakteristik. Ya. Suatu misteri Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi jelas perempuan di sini adalah Babel, dan Babel itu adalah kota besar, dan perempuan ini simbol daripada gereja. Ada orang bilang Babel itu Amerika lah, Vatikan lah. Enggak ada. Babel ini jelas di sini perempuan kota besar. Jadi perempuan kota besar Babel sama. Ya, dan sifat dasarnya dia pelacur. Kalau saudara tahu pelacur itu menerima benih dari banyak laki-laki kan begitu kan? Kalau istri enggak, satu aja. Ya. Nah, ini menerima banyak benih. Ya, benih firman lah, ya benih tradisi, benih ajaran sesat, benih Nikolaus, benih Jebel, benih Bileam, masuk semua. Jadilah dia pelacur. Gereja Babel ini denominasi, bukan gereja yang di Wahyu pasal 12. Nah, ini kadang-kadang ada satu ajaran teologi ini yang saya perlu singgung juga di sini nih. Karena dia bilang begini, gereja itu ada dua, dia bilang kayak mirip-mirip begini. Dia bilang the invisible church, gereja yang nggak kelihatan, dan visible church. Maksudnya invisible itu gereja yang udah orang-orang yang lahir baru di seluruh dunia ini. Sementara yang visible church itu yang maksudnya gereja organisasi itu, denominasi itu, Presbyterian, Baptis, ya, Pentekosta, karismatik. Jadi ini teolog ini kurang ajar juga ini. Dia bilang begini, jadinya dia membenarkan perpecahan begitu. Dia bilang gereja, denominasi gereja, dia bilang visible, tapi dia bilang ya, Alkitab bilang gereja itu bukan yang gitu. Ini yang visible ini yang Wahyu 17. Karena dia di sini pelacur ini duduk di atas air yang di tempat yang banyak airnya. Pelacur besar. Air itu sini orang banyak. Jadi gereja yang di mayoritas, nah ini dia. Yang kelihatan dengan mata, ini dia pelacur. Visible itu dia bukan visible church, bukan gereja itu. Denominasi. Perempuan Wahyu 17 ini. Jadi apa yang baru yang Tuhan kerjakan? Dengan menghancurkan pelacur itu. Supaya nanti tampil yang bukan pelacur itu. Gereja yang murni itu. Barulah nanti ada perkawinan anak domba. Karena ini sekarang ini nipu ini. Kayak lalang dengan gandum. Tidak ketahuan.
mana lalang, mana gandum. Biarin dulu, nanti ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan ketika dia datang ke bumi. Hancurkan. Kalau lalang tuh dipisahin sama gandum. Yang lalang dibakar kayak gini. Ini wahyu perempuan yang di Babel ini yang pasal 17 ini 18 ini dibakar ini. Dibuang ya. Kalau ini dibuang dalam laut. Nggak akan lagi muncul lagi dia ya. Jangan kaget, ini sesuatu yang baru ya. Tuhan menghakimi gerejanya. Yang ini loh. Ya kalau yang gereja yang pasal 12 itu justru dia melahirkan Son of God. Inilah yang akan memerintah ini 1000 tahun, Son of God. Ini sesuatu yang baru ya. Bagaimana ya? Ini pasti terjadi nih. Sesuatu yang baru ya. Nah, ini kita stop dulu lah ya. Besok ya, satu lagi ya. Terakhir, tahta putih ya. Cukup dulu sekarang. Haleluya. Amin.